Ketika stresnya itu berlangsung udah mulai lama, berlebihan, sampai mengganggu tidur, kemudian atau sampai tidurnya kelamaan gitu ya. Atau mengganggu fungsi hidup dan sosial, dan itu terjadi lebih dari sekitar 3 sampai 6 bulan. Nah, itu adalah tanda-tanda kalau kalian harus pergi ke medical professional. Halo semuanya, kembali lagi di Another Podcast. Gue Motwe. Dan gue Rira. Episode kita hari ini adalah Kata Pakar. Nah, kita hari ini udah kedatangan bintang tamu seorang psikolog anak dan remaja. Bayangin dong kerennya kayak gimana. Udah pasti nih kita bisa ngobrol-ngobrol dengan lebih intens dan kita bisa tahu banyak hal persoalan tentang anak dan remaja. Nah, gak usah berlama-lama lagi, kita sambut yaitu Dr. Poppy. Hai, halo teman-teman semuanya. Halo Kak. Ya, apa kabar nih Kak? Kita jadinya manggilnya kakak atau dokter nih? Kakak aja, enaknya kakak aja. Karena kita kan seumuran ya. Biar makin terlihat muda sebenarnya. Gitu ya. Apa kabar nih Kak? Baik banget, Udah siap kan ngobrol-ngobrol sama kita berdua nih? Wah, kalian siap gak nih untuk membawakan acara ini di Nadir Podcast? Siap. Siap ya, harus siap ya. Kita semua harus siap ya. Oke. Nah Kak, kan masih banyak nih yang belum tahu Kakak ini siapa sih? Benar. Boleh gak sih diperkenalin dulu dirinya ke Boleh. Sobat Nadir ini? Mau sejauh apa nih kita perkenalannya? Mungkin Pak nama dulu ya. Oke. Nama dan pekerjaan kakak tuh. Kesibukannya? Boleh. Oke. Jelasin ke teman-teman. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Poppy Rianti Kemala, biasanya dipanggil Poppy, atau biasanya kalau misalkan lagi praktek gitu ya, kalian bisa manggil saya Kak, Mbak, atau kalau psikolog kan gak enak ya, lok gitu ya, jadi biasanya kadang-kadang dipanggilnya Dokter Poppy gitu, tapi terserah kalian senyamannya mau manggil apa, tapi biasanya dipanggilnya Kak Poppy. Oke, saya sehari-hari itu sebagai psikolog anak dan remaja. Jadi biasanya anak-anak yang saya tangani atau remaja yang saya tangani itu kisarannya mulai dari TK, SD, SMP sampai kuliah semester-semester awal gitu. Kasusnya apa aja banyak banget ya untuk kasus-kasus anak dan remaja. Tapi kalau dari saya sendiri biasanya kasusnya adalah kasus pendidikan, yaitu di setting sekolah atau di setting pendidikan gitu ya, dan kemudian juga ada tes minat bakat biasanya gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan masa perkembangan remaja biasanya saya tangani gitu. Sehari-hari praktek tapi juga sebagai working mom gitu ya. Saya punya keluarga kecil, jadi baru punya anak sekarang usianya 9 bulanan gitu ya. Jadi masih lucu-lucu banget, gemes. gitu, gemes banget. Jadi ya itu kehidupan saya sehari-hari. Nah dok, boleh nggak nih? Aku tuh pengen tahu sih dokter, kayak kenapa dokter bisa tertarik untuk menjadi spesialis anak dan remaja? Boleh nggak nih ceritain untuk biar Sobat Nadir juga tahu nih alasannya? Jadi mungkin ada yang pengen lanjut gitu ya, pengen kuliah psikologi gitu ya, jadi terus ngambilnya masih bingung nih arah-arahnya kemana gitu ya. Sebenarnya psikologi itu ada banyak banget rumpunnya, mulai dari psikologi industri dan organisasi, kemudian ada psikologi sosial, psikologi anak dan remaja, psikologi klinis dewasa. Jadi tergantung dengan passion kalian. Tapi kalau saya memang dari awal tuh seneng banget sama dunia anak-anak, sama dunia remaja. Karena kalau dari saya sendiri agak challenging gitu ya dibandingkan yang lain-lainnya gitu. Jadi tergantung dengan minat kita. Tapi kalau saya sendiri lebih minatnya ke arahnya sana gitu. Walaupun memang lebih belibet ya gitu. Karena anak sama remaja itu kan kadang-kadang kita nggak tahu ya. Apalagi masa untuk pendewasaan itu kan macam-macam bentuknya betul ya, banget, dokter ya. betul banget. Kayak sebagai kita juga udah mulai nih mau fase dewasa, kita juga sangat merasakan aneh gitu. Banyak banget yang harus kayak kita harus konsultasikan gitu. Iya. Ya, benar. Nah,
Berapa sih Kak batasan usianya anak dan remaja itu? Oke, kalau anak biasanya kalau misalkan kita lebih gampangnya lihatnya dari rentang sekolah gitu Iya. ya. Biasanya kalau anak-anak itu dari TK sampai SD gitu. Tapi kalau TK misalkan sampai SD. remaja itu mulai dari SMP sampai kuliah semester awal gitu. Iya, Jadi semester awal masih termasuk jadi remaja ya? sekitar belasan sampai 20-an itu Oh, udah oke. remaja. Di bawah itu kategorinya tergolong anak-anak. Tapi kalau dari Indonesia sendiri, dari Kementerian Kesehatan, mereka membatasi bahwa usia dewasa itu bisa dikatakan dia dewasa walaupun usianya belasan atau puluhan kalau dia sudah menikah gitu. Jadi batasnya adalah usianya dia sampai sekitar 23-an, 22-an sampai atau ketika dia sudah menikah, dan itu karena tanggung jawabnya juga sudah berbeda gitu. Jadi Udah. batasannya ada di situ. Jadi dewasa itu ya. Betul, betul. Terus Kak, kalau misalkan nih usia anak dan remaja yang Iya, paling Kak. krusial untuk membentuk sikap dan perilaku hidup untuk mereka selanjutnya tuh Oke. berapa? Oke, sebenarnya kalau dari masa anak-anak sampai remaja itu kan bener-bener pondasi ya. Iya. Gimana sih caranya seseorang itu nanti ke depannya, itu masa depannya tergantung dari anak dan remajanya. Jadi kalau menurut saya sih dua-duanya krusial ya. Kita nggak bisa bilang mana anak-anak, mana remaja gitu ya. Tapi anak-anak dan remaja itu adalah satu kesatuan di mana pondasinya itu harus kuat banget. Karena itu nentuin hidup mereka ke depannya ya. Betul, betul, betul. Kira-kira arti jiwa yang sehat itu kayak gimana ya Kak? Oke, jiwa yang sehat banyak banget nih sekarang, apalagi mental health itu lagi tren ya, lagi Iya. hits banget. Iya. Jadi udah Betul. banyak nih, aduh apakah gue sehat secara mental gitu ya, apakah gue sehat secara jiwa gitu. Sebenarnya bener yang orang-orang dulu katakan, kalau misalkan sehat itu nggak cuma dari jiwanya, dari fisiknya, tapi juga dari jiwanya. Jadi kalau jiwa itu lebih ke dalam diri kita gitu ya, Betul, ya. gimana sih kita secara spiritual gitu ya, kemudian bagaimana kita secara mental itu, secara hati, secara otak itu semuanya sinkron semuanya, sampai tidak ada hal-hal yang mengganggu kita untuk berfungsi dalam hidup gitu. Jadi kita masih bisa melakukan tugas-tugas kita masih bisa bersosialisasi, kemudian normal kita ya. itu masih aman gitu ya. Itu bisa dikatakan sih sebagai jiwa yang sehat. Nah, terus Kak, kan Kakak psikolog anak dan remaja di Indonesia. Benar. Nah, itu banyak, kira-kira seberapa banyak sih Kak anak-anak yang konsultasi dengan Kakak? Yang punya masalah kejiwaan Iya. gitu. Oke. Juga gimana kondisinya sekarang ini di Indonesia? Oke, nah Kira-kira. sebenarnya kalau zaman sekarang tren-tren yang sekarang itu kesehatan mental tuh udah lebih terbuka ya Iya. dibandingkan Lebih aware zaman ya. dulu. Bandingkan zaman dulu ketika saya kuliah itu sekitar tahun 2010-an, tuh masih kayak orang-orang mau ngambil jurusan psikologi tuh mau jadi apa gitu ya, mau ngapain, mau kerjanya di mana, itu belum ada bayangan zaman dulu. Salah. Tapi sekarang yang namanya kesehatan mental itu benar-benar terbuka sekali, awareness-nya benar-benar luar biasa, dan kita juga para praktisi kesehatan mental juga jadinya seneng ya. Iya. Dan akhirnya dampaknya adalah kalau zaman dulu konsultasi ke psikolog itu kesannya sorry to say orang gila gitu ya. Tapi betul. sekarang Sekarang tuh- ke psikolog itu untuk konsultasi, untuk sekadar ngobrol, Iya. untuk sekadar Curhat. melepaskan beban gitu ya, curhat, itu tuh udah terbuka banget. Jadi udah common sih ya kalau di Jakarta terutama atau Biasa kota-kota banget ya. besar untuk seorang anak atau remaja datang sendiri gitu ya ke psikolog, itu udah common banget dibandingkan zaman-zaman dulu gitu. Kayak kalau yang termasuk genting dan darurat yang harus benar-benar ke psikolog tuh kriterianya tuh kayak gimana? Oke, sebenarnya kita bisa mulai dari yang paling gampang itu adalah stres dulu gitu ya. Iya, Sebenarnya kan stres ya. kalau zaman sekarang banyak banget ya term-term populer, depression, anxiety, Anxiety. quarter life crisis, and something like that PTSD. gitu ya. PTSD, wah banyak banget, fobia or wow, something like that lah pokoknya. Ya. Tapi kita bisa mulai dari stres dulu, karena stres itu adalah sebenarnya stres itu adalah normal feeling gitu ya. Ketika kita ngerasain nervous atas hal yang baru, contohnya deh Iya. kayak kalian gitu ya. Betul. Ya. Stres banget nih baru nge-host gitu ya, Iya. stres Itu banget nih baru. awal mulanya ya. Wah, dari itu awal semuanya. muda dari semuanya ketika kita beradaptasi sama sesuatu yang baru itu biasanya stres. Tapi itu adalah sebenarnya hal yang normal gitu ya. Karena itu artinya kalian punya perasaan, kalian tidak kebal gitu ya. Jadi kalian Betul. ada karena rasa cemas yang seperti itu adalah rasa cemas yang sehat. Artinya kalian bayangin deh kalau misalkan kalian Normal mau ya. ujian misalnya atau kalian mau nge-host kayak gini tapi kalian gak ada stresnya. Pasti kayak
Nyantai-nyantai aja. Malah nggak ada yang kayak kalau kita panik kan kita jadi kayak gue harus bisa. Betul. Kalau misalkan itu kan santai banget. Betul. Nggak ada yang mau dipelajarin juga, jadinya Benar, bingung mau benar. ngapain. Nah, itu adalah stres yang sehat. Tapi ketika stresnya itu berlangsung udah mulai lama, berlebihan, sampai mengganggu tidur, kemudian atau sampai tidurnya kelamaan gitu ya. Atau mengganggu fungsi hidup dan sosial, dan itu terjadi lebih dari sekitar 3 sampai 6 bulan. Nah, itu adalah tanda-tanda kalau kalian harus pergi ke medical professional. Contohnya gitu. sampai mengisolasi diri gitu. Betul. Kadang kan sebenarnya sih kalau yang temen aku ya gitu, yang aku lihat tuh mereka kalau stres itu sampai nggak bisa makan Kak. Iya. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, kayak kalau dimakan gitu muntah. Benar. Itu gimana ya Kak, kira-kira ada nggak sih tipsnya biar mereka nggak terlalu panikan atau pembawaannya gitu, biar lebih santai dan lebih bisa menjalani kesehariannya lebih baik lagi. Bisa makan Gitu ya, minimal bisa makan gitu ya. Iya. Oke. Sebenarnya kita bisa tarik dari akarnya dulu. Sejak kapan dia seperti itu, ataukah apakah ada hal-hal pemicunya gitu ya, untuk kemudian dia bisa sampai nggak mau makan, nggak mau bangun dari tempat tidur, atau nggak mau bersosialisasi gitu. Kita tarik dulu dari situ, dan kira-kira udah berapa lama nih gitu, penyebabnya apa gitu. Nanti dari situ baru kita ke medical profesional gitu ya, kita obrolin tuh semuanya, kira-kira unek-uneknya apa aja, atau ada beban yang dia rasakan gitu. Jadi untuk ngebantunya sih kita kita mau temenin dulu aja sih, menjadi pendengar ya, yang pendengar dan peneman itu sebenarnya udah cukup sih. Tinggal nantinya Gimana kelanjutannya. Apa itu termasuk kesepian juga bisa jadi penyebabnya? Oke, kalau kesepian tuh ada orang yang senang banget sama kesepian gitu ya. Tapi kalau misalkan kesepiannya seperti apa nih? Apakah dia benar-benar kayak nggak mau bersosialisasi gitu ya? Atau misalkan dia benar-benar ngerasa nggak ada yang support dia gitu. Nah, itu harus kita definisikan lagi, kesepian seperti apa yang sampai akhirnya membuat dia tidak bisa berfungsi gitu ya. Ternyata banyak ya kesepian itu ya. Benar, Macam-macam, beragam. Benar. Dan setiap orang tuh pasti beda-beda. Nah, Kak, kan kita setelah melewati pandemi COVID-19. Nah, itu tuh kayak berdampak pada masalah kejiwaan khususnya di anak dan remaja, itu berpengaruh banget ya sih Kak, karena yang kemarin itu. Perubahannya tuh banyak kan. Yang tadinya kita online school, aktivitas, terus tiba-tiba online school, nggak bisa kemana-mana, di rumah ngerem. Itu banyak gak tuh Kak yang konsultasi ke Kakak perihal setelah COVID? Oke, sebenarnya COVID ini ada plus minusnya ya. Untuk plusnya mungkin ada beberapa industri tertentu yang jadinya lebih tinggi gitu ya, lebih naik gitu ya, produksinya, atau misalnya intensitasnya itu lebih banyak. Ada beberapa, karena ada beberapa yang online startup itu pasti semuanya naik semuanya. Betul. Tapi juga ada industri-industri yang kena dampaknya gitu. Contohnya kalau misalkan kita lihat dari sisi anak dan remaja, playground itu tutup semuanya, ya kan. Sedangkan playground itu biasanya tempat healingnya anak-anak gitu ya. Dan mereka di rumah mau ngapain nih gitu. Sedangkan misalnya mereka kan kalau di rumah pasti apalagi untuk mengembangkan motorik kasar dan halusnya gitu ya, biasanya pakai bahan-bahan yang simple, dan sedangkan itu mungkin untuk beberapa anak tidak semenyenangkan ketika di playground. Contohnya itu. Kemudian untuk remaja, kalau di remaja kan masa perkembangan yang paling penting itu adalah sosialnya dia gitu ya. Jadi ketika sosialnya itu menjadi hal yang enak buat dia, hal yang nyaman buat dia, tapi sedangkan pandemi jadinya dia nggak bisa ketemu teman-temannya, dan rasanya pasti beda ya ketika cuma video callan gitu, atau misalnya cuma online Zoom meeting gitu. Itu beda ketika nongkrong bareng di kafe gitu, atau misalnya ya berinteraksi secara langsung, itu pasti dampaknya luar biasa gitu. Jadi untuk anak-anak dan remaja ketika masa pandemi COVID terutama adalah yaitu interaksinya jadi berkurang, dan itu menyebabkan ada beberapa yang kayak, kok gue jadi nggak ada support ya ngerasanya, kok jadinya kayak kesepian ya ngerasanya, kok beda ya, atau kayak kok teman-teman gue sekarang sibuk sendiri ya, sedangkan emang kita terpaksa di keadaan seperti itu gitu. Terus kayak pas pandemi kemarin itu banyak banget yang tiba-tiba lebih jadi insecure. Iya. Itu tuh kayak ada yang nggak mau masuk sekolah karena takut
takut nanti pas masuk sekolah entah jadi kayak dia merasa paling jelek atau misalnya aduh kasar gak tuh bahasanya, kayaknya enggak sih harusnya, atau merasa kurang di beberapa hal Iya, karena iya. dia takut ketemu sama orang karena terbiasa untuk online buka Google gitu-gitu Iya, kan. benar-benar. Jadi takut ketemu orang secara langsung gitu. Iya. Nah, secara umum nih dokter, apa aja sih yang udah pernah dokter tanganin, entah anak, entah remaja, yang menurut dokter tuh Sobat Nadi juga harus tahu nih, Oke. gitu. Kira-kira apa aja tuh dokter? Sebenarnya kalau yang saya tanganin banyak banget ya, banyak banget. Tapi kalau misalkan yang jadi trennya biasa untuk anak remaja itu adalah depression or anxiety gitu. Jadi Itu yang mereka paling ngerasa tren ya. ada kecemasan. Karena sebenarnya ini adalah masa-masa krusial ya remaja ini terutama. Jadi dibilang anak-anak udah bukan anak-anak, dibilang dewasa juga belum dewasa gitu. Jadi tengah-tengah. untuk orang tua sendiri mereka juga masih tarik ulur gitu ya. Jadi kayak kamu tuh harusnya sudah bisa mandiri, tapi jangan mandiri-mandiri banget gitu. Jadi itu juga tuh yang bikin anak-anak remaja jadi kayak harusnya tuh aku tuh seperti apa sih gitu. Nah, itu tuh biasanya hal-hal yang kayak gitu yang kayaknya mulai dikonsultasikan sama psikolog gitu. Apalagi ketika mereka misalnya ada perbedaan pendapat sama orang tua gitu ya. Beda banget nih, orang tua tuh mikirnya kalau misalkan pulang malam-malam tuh nggak bagus gitu kan. Iya. Sedangkan kalau anak-anak remaja malam tuh baru panas gitu. Baru kayak asik itu pas malam. Iya, nah itu tuh yang biasanya jadi gap gitu ya antara generasi remaja dengan generasi orang tua gitu. Jadi itu sih biasanya, dan itu akhirnya dampaknya apa? Biasanya anaknya jadi pulang cepet, terus jadi dikucilkan sama teman-temannya, teman-temannya jadi udah nggak temenan lagi sama dia, dia jadi ngerasa aduh gimana nih gue caranya buat temenan gitu ya. Sedangkan siapa? sedangkan ya emang masa-masa gini tuh aku tuh harus punya temen, tapi tapi di belakangku tuh banyak banget paksaan buat di rumah aja gitu. Nah itu tuh masa-masa krusial sih sebenarnya remaja. Biasanya kalau orang tua tuh gini, kalau misalkan kita ngelakuin kesalahan, kamu tuh udah bukan anak-anak, sekarang kamu udah gede gitu. Udah gede. Nah kalau kita udah, kan aku udah dewasa mah, kamu tuh masih anak-anak. Iya, benar. Aduh, bingung ya. Jadi Iya. kadang di masa remaja tuh bener-bener yang kayak bingung kita jadinya kita mana nih, anak-anak apa dewasa nih? Kalau kita ngelakuin kesalahan dibilangnya anak-anak, kalau kita udah ngerasa dewasa kamu tuh masih anak-anak. Karena aku sendiri ya, kita sendiri juga pasti ngerasain lah ya. Pasti kita di tengah-tengah nih, udah mau dewasa, udah mau maju nih kan, tapi ntar mundur lagi kalau orang tua udah ngomong aduh gimana ya gitu. Iya. Nah dok, secara spesifik kasus apa yang memerlukan penanganan yang secara khusus? lebih serius gitu mungkin. Kayak contohnya depression sama anxiety tadi. Iya. Kan ada yang jadi kayak self harm, terus kayak Banyak ya. iya narkoba atau apapun itu kan dok ya. Itu Sebenarnya kalau misalkan dari kacamata psikolog, semua kasus itu dianggap sebagai serius gitu ya. Jadi walaupun dia cuma ngomong aduh udah nggak makan 3 hari, itu serius buat kita gitu ya. Jadi itu kita concern banget sama apapun masalah yang terjadi sama anak-anak dan remaja gitu ya. Tapi kita akan lebih concern dan kita akan lebih mantau gitu ya istilahnya, ketika anak-anak itu sudah minimal punya pikiran atau niat aja buat melukai dirinya, self harm gitu ya, atau misalnya sampai punya keinginan untuk bunuh diri, atau misalnya punya keinginan yang hal-halnya lebih ke arah negatif gitu ya, nggak mau makan gitu ya karena takut gendut gitu, atau misalnya aku maunya makan terus karena aku ngerasa aku kurus banget gitu, bully dan lain sebagainya. Ketika ada yang terus-terusan dan itu benar-benar udah ganggu kehidupan dia, itu kita benar-benar mantau sih jatuhnya. Tapi semua kasus biasanya kita anggap serius. berarti Semuanya. berat juga ya jadi seorang psikolog. Benar. Karena semua tuh dipikirin. Iya, soalnya dipikirin. Apalagi anak-anak di remaja tuh pasti susah gak sih dok buat kita kalau Buat misalkan kita ngobrol gitu kan. Tanganinnya gitu. Pasti kan kayak kaku atau enggak, kadang-kadang mereka masih belum ada jati dirinya gitu. Pasti lebih susah kan buat dok. cerita. Nah, apa sih bedanya kita gitu ya? Apa sih bedanya cerita sama psikolog sama cerita sama orang tua atau sama yang lainnya gitu ya? Kalau ke psikolog itu kita berusaha sebagai pihak yang netral. Jadi in the end solusinya adalah tergantung sama kliennya sendiri. Kita cuma ngebantu untuk kamu cuma bisa lihat 2 pintu nih, 2 pintu. Tapi kita bantu untuk kamu punya beberapa pintu pilihan gitu ya. Konsekuensinya kalau kamu masuk ke pintu A,
ini, kalau kamu ke B ini, kalau ke C ini gitu kan. Nah, silakan kamu mau pilih yang mana pintunya gitu. Jadi itu nanti kembali ke anaknya sendiri. Karena kita nggak bisa juga kan untuk maksa, nih pintu C paling bagus nih, konsekuensinya tapi kayak gini udah kamu C aja gitu. Nggak bisa kan. Tidak Jadi, bisa orang tua memihak kayak gitu. sama benar. sekali. Jadi kalau kita adalah kita pihak yang netral, kita bantu untuk melihat berbagai macam kemungkinan, berbagai macam perspektif gitu ya. Semua tergantung anaknya. Semuanya kembali ke anak. Anaknya. Maunya yang mana? Tapi kira-kira sejauh mana orang tua, masyarakat, lingkungan, sekolah gitu misalnya bisa berperan gitu dalam menangani masalah Kasus-kasus kejiwaan? anak dan remaja. Penting banget. Ketika ada satu kasus, biasanya itu kita nggak bisa cuma ke anak atau ke remajanya aja. Apalagi usia-usia ini masih butuh yang namanya orang tua gitu ya, atau significant others yang lain gitu ya. Jadi namanya orang tua, support system lah, seluruh support system dari si anak dan remaja ini penting banget gitu. Jadi kita nggak bisa menggantungkan diri kan. Ya kan anaknya udah konsultasi ke psikolog, harusnya udah baikan dong gitu, harusnya udah baik. Kita lihat dulu support systemnya seperti apa, bagaimana keadaan rumahnya, keadaan sekolahnya gitu ya, apakah keadaan itu mendukung si anak ini untuk menjadi lebih positif atau sebenarnya kayak keadaan ini yang bikin anak ini lebih Jadi negatif gitu. Jadi psikolog tuh cuma sebagai contohnya media aja gitu ya. Kayak kalau misalkan kita sakit fisik, kita ke dokter dikasih obat, tapi kan tergantung orangnya mau minum obat atau enggak. Betul, Iya, betul. benar. Mau minum makan sehat atau enggak gitu. Jadi kita sebagai media pembantu tangan Tuhan Menampung. aja gitu istilahnya gitu. Semuanya tergantung kitanya juga ya. Benar, Balik lagi benar. kitanya. Dan lingkungannya juga sih, karena Iya. lingkungan tuh sangat berpengaruh ya. Sangat. Pertemanan, terus mungkin Dari hubungan. keluarga juga ya. Iya, apalagi Benar, keluarga. benar. Menurut aku sendiri kayaknya keluarga gak sih yang paling Iya. utama, support Iya, system utama pasti. tuh keluarga, karena Benar. keluarga kan harusnya tidak akan meninggalkan ya. Mhm. Itu kadang berpengaruh banget sih buat Iya, iya. mental anak-anak juga. Nah, Dok, kan dokter seorang psikolog anak dan remaja. Benar. Boleh tahu gak sih, Dok? Boleh nggak nih diceritain sedikit tentang pasti kan setiap orang punya rasa kesepian, Iya, pernah ngerasain lost point juga. Kayak pasti sobat Nadi juga pengen tahu nih. Penasaran dong pastinya. Iya, pengen tahu apa sih pengalaman yang pernah dokter lewatin gitu. Oh, pengalaman hidup gitu Iya, ya? tentang Oke. kesepiannya. Kalau pengalaman hidup, pasti ada banyak sekali pengalaman hidup saya yang sampai akhirnya saya memutuskan kayaknya mau deh bantu orang gitu ya. Kayaknya mau deh jadi seorang psikolog. Karena apa? Karena saya tahu rasanya sakit seperti apa dan gak ada yang nolong gitu kan. Jadi itu salah satu Jadi alasan itu Bapak. adalah salah satu Alasan. motivasi kenapa saya mau jadi psikolog gitu ya. Karena apalagi zaman saya dulu kan kayaknya psikolog tuh dianggap sebelah mata gitu ya. Ya, Kayak mau betul. jadi apa sih? Mau kerja jadi apa? Apa Jadi sih? psikolog mau jadi di rumah sakit orang gila, Gila. gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang kemudian setelah saya telusuri di kehidupan saya kayak enak deh kayaknya kalau misalkan kita bisa bantu orang gitu ya. Kemudian enak deh rasanya kalau misalkan kita bisa menemukan diri sendiri. Jadi awalnya itu kenapa saya mau jadi psikolog? Pertama adalah menemukan diri sendiri dulu, kemudian baru mau membantu Bantu orang orang lain. gitu. Karena kalau kita nggak healing dari diri kita sendiri, gimana cara kita bisa membantu orang gitu. Jadi itu yang memotivasi saya sampai akhirnya walaupun jadi psikolog tuh nggak mudah, ambil S1, Ya, kemudian nggak ambil mudah S2, sih. ambil profesi, praktek-prakteknya gitu ya. Dan ya itu kan perlu dikuras ya semuanya. Tenaga. Mental, pikiran gitu. Nah, itu sih. Ya, berarti tapi niatnya kakak tuh udah baik ya untuk Ya. membantu dan untuk diri sendiri. Benar. Itu dua hal yang banyak benefitnya. Jadi buat orang lain dan buat diri sendiri. Benar, Itu benar suatu hal yang banget. baik sih menurut aku. Nah, boleh gak sih diceritain kapan kakak berdua ngerasa di titik terendah? Kita tuh pengen tahu kak. Jujur kayak pasti semua orang sebagai seorang psikolog gitu Iya. ya pasti pernah merasakan gitu Kesepiannya tuh kan. di mana sih? Di mana Seorang gitu? psikolog. Oke, kalau dari zaman anak-anak dan remaja itu pasti ada banyak banget lah yang terjadi gitu ya, ketika mulai dari bullying gitu, kemudian juga mulai dari kayak orang tua yang strict parents. Sekarang kebetulan orang tua saya juga agak strict gitu ya, bukan agak lagi bahkan sangat strict gitu ya. Dan ya itu yang tadi seperti saya bilang kayak jadinya nggak bisa bersosialisasi dengan baik, apalagi waktu saya SMA ngambil jurusannya IPS, anak-anak IPS. sosial, itu kan bener-bener sosial banget gitu ya, Betul. bersosialisasi gitu. Jadi itu yang mulai ada di titik kok kayaknya saya kesepian ya, saya nggak punya support system. Padahal ketika ditelusuri setelah saya belajar gitu ya, ternyata itu bukan karena dari sayanya, tapi memang ada aspek-aspek tertentu
terutama dari keluarga dan juga dari lingkungan yang memang Faktor eksternal ya. faktor eksternal yang kayaknya memang memaksa saya untuk ada di keadaan seperti itu. Tapi gimana caranya kita sembuh atau keluar dari itu ya? Ya kita harus temuin dulu kira-kira akarnya tuh kenapa sih gitu. Dan akhirnya waktu itu coba ngobrol sama orang tua gitu, atau misalkan coba kita tanya-tanya sama guru gitu. Gimana sih caranya nih biar keluar dari keadaan ini, minta tolong gitu lah Iya. istilahnya gitu. Kan pasti nggak nyaman juga ya dok. Benar. Pasti lah. Karena kalau yang saya pelajari adalah kita nggak bisa ngebaca pikiran orang gitu Iya, ya. benar. Jadi kita nggak bisa berharap untuk kita ditolong tanpa kita ngasih tahu secara jelas bahwa kita butuh Kalau pertolongan. kita nggak ngomong, orang nggak bakal tahu apa Benar, yang kita benar, rasain, benar, apa yang kita benar. pikirin. Terus ngeliatnya kayak wah baik-baik aja gitu. Benar. Karena Bahkan kita cuma ketika diem aja kan. benar, ketika saya jadi psikolog gitu ya, kadang dia cuma diem. Kira-kira saya kenapa ya gitu. Ceritain dulu. Mari kita Susah banget tahu. ya. Iya, karena walaupun saya psikolog, saya kan nggak bisa baca pikiran Iya. gitu. Jadi memang harus ada proses cerita dulu, harus ada proses pendalaman dulu gitu. Nah dok, kan tadi dokter jelasin ya, anxiety, terus ada depression, terus apa lagi tadi banyak ya. Banyak banget. Nah, Bipolar. iya aku tuh pengen tahu sih dok, yang menurut, kan tadi kita pertanyaannya adalah yang menurut dokter, yang menurut kita itu paling apa sih? Paling serius. Paling Tapi semuanya serius. katanya. Tapi kan semuanya serius. Benar. Mungkin Nah, yang yang paling sering dan yang paling dokter tuh kalau nanganin sampai kayak wah ini beda banget mungkin paling sih. berat gitu. buat Kan dokter. pasti macam-macam, tapi Ya. kita pengen tahu nih dok, yang bener-bener dokter udah tanganin dan dokter merasa kayak ini anak tuh harus dibantu, Oke. harus diberi wawasan atau diberi penjelasan lagi untuk orang tuanya juga. Itu apa tuh dok? Oke, Kira-kira? sebenarnya kalau misalkan dari seluruh kasus, ya itu seperti tadi saya bilang adalah berat. Tapi biasanya paling berat adalah ketika ternyata faktornya dari keluarga gitu. Karena apa? Apalagi misalnya keluarga-keluarga yang kurang harmonis gitu ya, dan orang tuanya tidak ada komunikasi lagi gitu. Itu susah banget karena apa? Anak ini butuh dukungan, anak ini butuh support, tapi orang tuanya aja susah untuk berkomunikasi, untuk dihubungin gitu ya. Nah itu tuh yang challenging banget sih buat kita. Jadi kayak aduh gimana ya caranya biar istilahnya ini anak bisa sembuh kalau orang tuanya tuh minimal berkomunikasi loh, nggak perlu rujuk lah gitu ya, atau nggak perlu sinkron gitu ya, tapi seenggaknya orang tuanya ini bisa diajak ngobrol gitu. Dan itu sebenarnya buat saya, buat kita itu juga udah susah banget sih gitu. Itu berarti sebenarnya sih ya berarti orang tua ya, Orang keluarga, tua, Balik lagi ke keluarga bener yang semuanya. internal, yang deket, yang dari kecil sampai udah gede. Iya, Yang karena itu Bakal pengaruh sama banget. kita. Pak, pengaruh banget. Nah, ada nggak sih dok kayak tips buat orang tua di luar sana, dan mungkin abis itu setelahnya baru tips buat anak-anak kayak gini, kayak mungkin bisa mereka ngasih tahu ke orang tuanya atau gimana nya. Boleh dijelasin buat Oke. sobat Nadir. Sebenarnya sih kayak saya bukan bersifat untuk menggurui gitu ya, tapi sifatnya kayak tips aja bahwa zaman orang tua, saya juga sebagai orang tua gitu ya, zaman kita dengan zaman anak kita itu sangat-sangat berbeda. Berbeda ya. Gitu. Jadi mari kita sama-sama belajar sebagai orang tua, sebagai anak gitu ya. Kita belajar apa sih sebenarnya yang dibutuhkan pada saat ini gitu ya. Belajar Contohnya ngerti satu sama kalau lain. zaman dulu orang tua kita tuh nggak ngasih handphone gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang anak TK, anak SD itu tuh butuh handphone untuk berkomunikasi dengan gurunya, dengan teman-temannya, atau bahkan mengerjakan tugas. Itu semuanya lewat handphone atau lewat laptop, gadget. Jadi yuk kita didik anak-anak sesuai dengan masanya gitu. Karena kita nggak bisa pakai cara lama karena trennya udah beda Udah banget, beda. udah jauh banget sama zaman kita 2-3 tahun aja itu perbedaannya sudah Iya, luar biasa. udah Jadi kelihatan. mari kita sama-sama untuk memahami anak, memahami zamannya anak lebih tepatnya. Ah dok, kan pesan nggak nih buat suami, buat dede bayi yang mungkin nanti kalau udah gedean dikit nih, Ya, dek mungkin lihat bisa di dek, nonton mama udah podcast ada kita ini. di podcast gitu kan. Kira-kira apa tuh, Kak? Ada pesan-pesannya nggak nih buat Pesannya. dede sama suami atau keluarga atau orang tua kakak mungkin? Oke. Boleh. Kalau pesan-pesannya sih sebenarnya udah banyak kali ya, karena saya Iya. kebetulan juga orangnya bawel, jadi mungkin mereka udah sebel banget nih. Iya gitu ya, karena dibawelin terus gitu ya. Tapi pesannya adalah mari kita berkomunikasi dengan baik gitu ya, dengan terbuka, karena nggak ada yang bisa baca pikiran. Jadi ketika ada yang salah atau ada yang benar, ketika ada yang salah silahkan diperbaiki gitu ya. Ketika ada yang benar, mari silahkan saling mengapresiasi gitu. Jadi nggak cuma mengkritik aja, tapi juga mengapresiasi satu sama lain. Asik. Ah, kita benar-benar kayak
kata pakar hari ini bener menurut aku sangat banyak banget yang bisa kita ambil, dan buat Sobat Nadir pasti bisa Edukasi lah. ngedengerinnya pasti lebih seru lagi. Nah, pertama kita mau bilang terima kasih dulu nih Terima buat kasih Kak Popi kembali. sudah meluangkan waktunya, yang padahal Kak Popi kan seorang ibu yang sibuk, Sibuk, ya. tapi tetap menjaga babynya dengan baik, dan seorang psikolog anak dan remaja coy. Bayangin sesibuk apa anak-anak zaman sekarang, pasti banyak yang konsultasi ke kakak kan. Ya. Guys. Ya. Ada di situ. Gimana? Apa tuh? Apa Ada tuh? kita punya Oh. sesuatu Kita punya buat sesuatu kamu. nih buat Wow, terima kasih. Nih Kak. Oh, Coba bayangin warna Nadir pink-pink. Nadir Podcast, luar biasa. Kebetulan banget nih warna kesukaan saya, ya, pink dan warna biru, jadi pas banget. Nanti akan dipakai kemana-mana ya. Jadi kalau misalkan ada lihat Ih, enak di buat bobo. mall daerah Jakarta atau sekitarnya ada yang pakai baju ini, gitu ya, Itu mungkin itu berarti saya. Kak Popi. Oke, jangan lupa minta foto sekalian ya Kak ya. Benar, boleh. Tuh. Konsultasi langsung gitu Oke. ya. Buat teman-teman yang kira-kira butuh bantuan dari Dokter Popi ini, boleh di mana Kak? Kalau misalkan secara online saya ada di Halodoc, jadi langsung cari aja nama saya Popi Rianti Kemala. Kemudian kalau offline-nya silakan datang ke Yayasan Praktek Psikologi Indonesia, itu ada di daerah Bintaro. Langsung Google aja mapsnya langsung muncul biasanya. Atau kalau misalkan memang kayaknya waktunya kita nggak cocok, silakan saya juga ada beberapa mengisi podcast atau YouTube gitu ya. Langsung cari aja nama saya Popi Rianti Kemala, itu biasanya langsung muncul sesuai dengan topik yang diinginkan. Diinginkan. Oh iya, sama Kakak nih punya buku kan katanya. Wah, kok Sampai lupa tahu? nih. Oh my god, kok Kita tahu nih? kita udah penasaran gak sih? Ah ya Penasaran ya. banget. Oke. Oke, jadi sebenarnya saya ada punya 2 buku. Yang pertama itu judulnya Me, Myself and I. Sampulnya warna merah, itu untuk mengenali diri. Tapi karena kita hari ini topiknya tentang anak dan remaja, Remaja. jadi saya buka buku ini, Me, Myself and My Quarter Life Crisis ya. Ini adalah kolaborasi saya dengan Fill and the Blank Space. Jadi untuk teman-teman silahkan dapatkan buku ini. Boleh silahkan dapatkan buku ini di toko oren atau di toko hijau gitu ya. Silahkan langsung aja dicari judulnya Me, Myself and My Quarter Life Crisis, atau ke Instagramnya Fill and the Blank Space. Biasanya langsung muncul, langsung ada, karena ini bukunya bestseller nih selama hampir 2 atau 3 tahun nih bukunya Wah. bestseller banget. Bestseller. Jadi silahkan sekali. Asik, kita dapet loh. Thank you Kak. Sobat Nadir jangan iri ya. Keren banget Oke. ini. Oke, karena sudah kita lama nih berbincang-bincang dengan Kak Popi, dan Iya. banyak banget yang sudah kita ambil dan kita cerna yang bisa Sobat Nadir juga dengerin. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bisa bermanfaat Memberi wawasan dan buat menginspirasi kalian. buat teman-teman, anak dan remaja dan orang tuanya juga sekalian. Saya Syarira dan Saya Moti. Terima kasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, Comment. comment, share, subscribe, dan juga apa? dan juga nyalain lonceng biar gak kelewatan episode selanjutnya. Oke. Oke semua, see you in the next episode. Dadah. episode. Terima kasih Kak Popi. Dadah, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Siap.